Sekolah pinggir jalan, gak mudah loh untuk ngebangun kegiatan ini. Pasti hanya orang-orang tertentu yang punya movement yang mulia nih. Hari ini Geng LSM kita kedatangan teman-teman dari Serang, Banten yang memiliki pergerakan yang luar biasa. Selamat datang, Mas Gusman. Selamat datang. Sapa dong Geng LSM di rumah. Gimana caranya apanya? Geng LSM, ada gue. Oh, LSM. Halo teman-teman LSM. LSM ya. Lingkar. apa LSM, Kak? Listening sosial media. Oh, listening sosial media. Yoi. Mantap. Oke, selamat malam teman-teman LSM. Semoga selalu dalam kebaikan. Amin. Amin. Jadi salah satu movement yang dilakukan sama sekolah pinggir jalan ini sebenarnya jadi salah satu inspirasi kita bikin kegiatan ini. Makanya kenapa judulnya LSM, ya kita bergulat di dunia seputar digital, ngebeda jauh. Pertanyaannya adalah, Kenapa pertanyaan nih? Ya nggak apa-apa dong. Oke. Kenapa dirimu mau terlibat di proyek ini? Kalau di serius apa bercanda nih jawabnya? Dua-duanya nggak apa-apa. Yang penting kita happy malam ini. Tengah-tengah aja, ambil tengah-tengahnya. Boleh. Kenapa saya melibatkan diri dalam sekolah pinggir jalan ya? Pertama karena kalau kita lihat hari ini banyak institusi kampus ya. Pertama ya, Kota Serang itu kan menjadi titik pusat, menjadi titik pergerakan di mana masih banyak hal yang menurut saya salah banget gitu. Kayak aktivitas teman-teman jalanan gitu tuh ya, teman-teman anak-anak kecil dulu gitu tuh ya. Waktu saya pertama kali masuk kampus tuh dulu, break dulu kali ya. Oh. Bisa di break nggak nih? Enggak, kita lanjut aja. Kenapa? Mau minum? Silakan mau ngomong ya. Nggak apa-apa. Biar nggak minumnya dulu. By the way ini dari seseger itu. Iya, seger banget ini. Seger apa? Minuman kesehatan ini. Bener. Jadi sebenarnya latar belakangnya, nah serius nih tadi kan saya menyatakan dua pertanyaan yang mau serius apa bercanda. Nah, kalau tadi bercanda, yang sekarang serius. Jadi tertarik aja sih, karena kita itu punya tongkrongan dan kebetulan kita punya masalah batin yang sama, yaitu punya keresahan yang sama. Akhirnya kita sepakat deh, kayaknya Kota Serang ini lagi nggak baik-baik aja. Karena dilihat kota itu kan kalau kata teman saya Sabil menjadi wajah kota ya, maksudnya kota itu bagian dari wajah yang bisa diakses oleh publik gitu tuh. Nah, karena di situ banyak masalah, akhirnya kumpulan tadi coba untuk bikin gerakan sekolah pinggir jalan tadi gitu. Jadi berangkatnya dari emosi yang sama, latar belakang yang sama, masalah yang sama. Pada akhirnya kita sepakat buat bikin gerakan sekolah pinggir jalan tadi. Gitu. Movement ini dimulai dari kapan sih kalau betul? Nah, jujur kalau ditanya tentang gerakan ini dimulai dari tanggal berapa gitu ya. Sebenarnya proses perjalanannya sangat panjang. Keresahan ini sebenarnya diawali dari tahun 2016. Ya, dari tahun 2016 itu saya berangkat dari Keragilan, Sabil berangkat dari Menes. Kemudian ada juga orang-orang yang sekarang udah punya kesibukan. Pertama kali kita datang ke Kota Serang itu memang disuguhkan dengan latar belakang masalah yang sangat kompleks. Nah, kita akhirnya pandangan kita jadi terkonsentrasi dan jadi tertarik dengan anak-anak yang seusia itu seharusnya dapat sekolah dengan baik. Tapi pada akhirnya ya ternyata apa yang kita lihat di Kota Serang nggak sebenar apa yang kita bayangkan waktu kita di kampung gitu. Kan orang-orang kampung tuh menganggap bahwa kota tuh penuh dengan tatanan yang rapi gitu, penuh dengan kebaikan gitu. Tapi di sisi lain ternyata sangat tragis gitu. Ketika Kota Serang itu menjadi titik pusat di mana ada beberapa kampus yang seharusnya itu jadi beban moral gitu bagi teman-teman pelajar. Tapi masalah ini sampai hari ini nggak bisa kelar gitu, nggak bisa terselesaikan. Jadi kalau ditanya tentang dari kapan sih gerakan ini muncul gitu tuh, sebenarnya berangkatnya dari tahun 2016. Nah, cuma hanya sebatas wacana gitu tuh, hanya sebatas wacana. Nah, sekolah pinggir jalannya belum kebentuk. Jadi di tahun 2016 itu sebelum sekolah pinggir jalan itu ada, nah kita tuh ada dongeng malam sama anak-anak gitu tuh. Nah, akhirnya di tahun 2021 kemarin kita sepakat buat
mengaplikasikan keresahan kita itu menjadi satu gerakan, yaitu sekolah pinggir jalan tadi. Oh, 2021 tuh ya Ya, tercetus. 2021. Oke. Ketika teman-teman bertransisi, yang satu dari MENES, yang satu dari Keragilan, melihat potensi masalah apa sih yang di pikiran teman-teman sehingga teman-teman tergerak. Ini movement mulia menurutku ya gitu kan, karena nggak semua orang mau terlibat dalam kegiatan ini. Gimana pandangan teman-teman? Masalah apa yang menurut teman-teman ini harus dikritisi gitu? Apakah sistem pendidikan kita yang tidak adil dan merata? Masalah kemanusiaan aja sih ya. Pertama masalah kemanusiaan karena memang eh, kebetulan saya personal orang yang dekat sekali sama ibu gitu. Jadi mungkin saya tuh secara batin perasa banget gitu. Jadi karena saya dididik oleh perempuan ibu gitu tuh. Nah, saya itu orangnya perasa banget gitu tuh, perasa banget. Nah, kemudian ketika melihat gejala-gejala itu dan di saat itu ketika saya menjadi pelajar gitu dengan latar belakang pelajar yang punya tanggung jawab moral, nah akhirnya kita harus sadar deh gitu tuh bahwa hidup ini bukan untuk gua doang gitu, bukan untuk Sabil doang, bukan untuk teman-teman kita doang gitu. Oke. Ternyata ya kemanfaatan hidup yang baik tuh ya tadi kita berguna untuk sesama gitu tuh, walaupun ya nggak seberapa gitu tuh. Jadi ya balik lagi ke tanggung jawab kita sebagai manusia bahwa ya kita lahir atau jatuh dari surga gitu tuh ya. Ya tadi maksudnya untuk menebarkan kebaikan gitu tuh. Jadi itu apa ya? Emang masalah yang harus kita sikapi bareng-bareng sih. Berarti kan memang movement awalnya di 2016 ya. 2016. Ya kan 2016 Dongeng Malam. Ya, nah itu kan ada yang menginisiasi untuk menggerakkan ya kan, entah itu teman-teman komunitas lainnya. Nah itu kan menyatukan persepsi pandangan tentang itu tadi, berbicara tentang kemanusiaan nggak mudah. Itu gimana tuh untuk ngumpulin jiwa itu tuh teman-teman semua? Kalau ditanya secara proporsional mungkin benar kata A, untuk menyatukan orang dalam satu kesadaran yang sama tuh mungkin sangat susah ya. Iya. Nah, karena kita berangkatnya dari kedalaman hati gitu ya. Oke. Jadi gerakan ini memang dimulai secara spontan aja gitu. Secara spontan aja, nggak ada rencana yang matang gitu tuh. Karena mungkin tadi gitu tuh, di balik sekolah pinggir jalan ini ada masalah yang sangat bertumpuk gitu di tahun 2016 tadi. Nah, akhirnya dari latar belakang masalah itu, nah ada energi mungkin ya, ada energi yang pada akhirnya energi itu pasti ada. Membuat kita untuk tetap bertahan dan akhirnya muncullah sekolah pinggir jalan itu. Oke, tadi bicara tentang masalah di fase 2016. Kalau boleh kita diskusikan apa poin-poin yang terlihat pada saat itu di momen tahun tersebut, masalah yang terjadi ya. Nah, hari ini kan kita berbicara soal martabat pertama ya. Hari itu di tahun 2016 tuh pemandangan kota itu jadi nggak bermartabat ketika saya masih ngelihat anak-anak jalanan yang teman-teman yang ada di jalan yang dari pagi ketemu pagi lagi dia nggak tidur dan panas-panasan gitu tuh. Nah, yang harus kita lihat kan bahwa mereka juga punya martabat gitu, punya kehormatan yang harus kita jaga gitu, yang harus kita berikan. Nah, cuma kenapa itu dari tahun segitu sampai sekarang 2025 masih tetap ada gitu tuh. Karena itu tadi benar. Ya karena tadi gitu aktivitas hari ini nih aktivitas yang sangat egois kalau menurut saya pribadi ya. Karena kita hidup hari ini ya yang kita pikirkan hanya perut kita sendiri gitu, diri kita sendiri gitu. Jadi pertama masalah utamanya adalah martabat aja sih, bahwa mereka punya martabat, punya kehormatan yang harus kita berikan kepada mereka. Ya sebenarnya itu bukan tugas kita secara struktural ya, karena ya mungkin pemerintah atau siapa gitu. Cuma balik lagi tadi kita berbicara soal, anggap saja ini ngomongin soal kemanusiaan gitu. Kalau berbicara soal kemanusiaan kan mungkin ya kita juga punya tanggung jawab terhadap itu. Ya kita berikanlah sedikit kehormatan, martabat dengan berteman dengan mereka gitu aja sih. Movementnya mulia banget, ini keren sih. Jadi teman-teman tergerak karena poin itu dari dulu hingga saat ini, dan teman-teman butuh waktu beberapa tahun untuk kayaknya ini harus dibangun nih sekolah pinggir jalan di 2021.
apakah movement ini memang sudah benar-benar teman-teman kaji sama teman-teman yang terdahulu gitu kan? Yang pastinya kan teman-teman memang udah mulai dari 2016 Sabil ataupun Gus ini. Gimana tadi pertanyaannya? Ulang. Gimana? Movement ini kan maksudnya udah bagus nih arahnya, tujuannya seperti apa gitu kan, tugas kelembagaan. Maksudnya dari mengukuhkan di 2021 akhirnya kita sepakati untuk membuat sekolah pinggir jalan. Itu kan butuh waktu beberapa tahun tuh sampai tahap situ. Nah, untuk menyepakati membuat kegiatan tersebut, apakah memang dikaji betul maksudnya untuk dari segi kurikulum yang akan diajarin di pinggir jalan dan sebagainya. Itu gimana? Jelas kita kalau berbicara soal latar belakang ya, karena memang SPJ itu bukan hanya sebatas sekolah pinggir jalan ya. SPJ itu hadir sebagai kritik moral juga pertama. Sebagai kritik sosial, kritik moral, dan poin yang mungkin bisa saya sampaikan salah satunya adalah kritik terhadap institusi pendidikan hari ini. Oke. Nah pertama, kenapa sekolah pinggir jalan itu ada? Tadi ya, maksudnya salah satu poinnya adalah sebagai kritik terhadap dunia pendidikan hari ini. Nah kita dikenalkan dengan dunia pendidikan itu kan dari TK, betul. Ya enggak? Dari TK kemudian SD, SMP dan SMA, kuliah. Nah ini menjadi sangat masalah ketika banyak teman-teman yang jadi sarjana, kemudian sibuk nyari kerja, takut besok nggak makan, dan yang lebih tragisnya ada teman-teman yang berangkat dari pulau jauh gitu sampai nggak berani pulang karena malu tadi gitu, nggak berani pulang karena belum jadi orang sukses. Belum bekerja. Nah artinya ya poin yang paling penting, kalau sekolah itu adalah tujuannya mencari ilmu, nah seharusnya ilmu itu bisa menyikapi keadaan semacam itu. Nah tapi pada akhirnya gejala-gejala itu semakin menumpuk, dan yang ironisnya kan bahkan sampai menyebabkan teman-teman yang lulus dari institusi kampus gitu ya, banyak yang stres karena itu gitu. Nah permasalahannya, bener enggak sih gitu ketika kita diajarkan dari SD sampai lulus menjadi sarjana itu bener-bener mencari ilmu gitu tuh. Ya, kayaknya ada yang salah deh gitu dari pendidikan kita gitu tuh. Kalau emang sekolah itu tujuannya adalah untuk mencari ilmu, seharusnya ilmu itu bisa menjadi benteng untuk menghadapi masalah-masalah yang akan kita hadapi ke depan gitu. Tapi pada akhirnya ya kalau kita lihat hari ini ya sekolah tuh hanya sebatas persaingan aja sih gitu, persaingan untuk mendapatkan status yang layak lah, kehormatan lah. Jadi ada yang salah deh pokoknya. Pertama ke situ. Kedua juga kalau berbicara soal sekolah pinggir jalan, ya tadi sih poin yang paling penting adalah sebagai kritik terhadap institusi pendidikan hari ini. Karena emang secara makna, secara substansi itu udah sangat bergeser gitu. Nah ada hal yang menarik, ada dari salah satu tokoh pernah berbicara seperti ini bahwa ilmu itu katanya akan menjadi harta ketika hidupmu miskin dan akan menjadi perhiasan ketika hidupmu kaya. Nah artinya hari ini Indonesia telah menghilangkan nilai-nilai semacam ini gitu. Kalau memang pendidikan itu arahnya ke situ gitu. Saya yakin sekolah pinggir jalan nggak bakal ada dan teman-teman yang ada di jalan juga nggak bakal ada. Tapi hari ini pendidikan ya orientasinya bukan ke situ gitu. Orientasinya ya perut. Ya nggak salah sih gitu, nggak salah, cuma kan ya begitulah. Menurutmu gimana sistem pendidikan Indonesia saat ini dari dulu hingga saat ini? Ini hanya kita berbicara tentang perspektif. Kalau kita berbicara soal sejarah pendidikan kita ya mungkin orang yang paling bertanggung jawab ketika berbicara soal pendidikan kan Ki Hajar Dewantara ya. Beliau kan salah satu bapak pendidikan yang punya tanggung jawab berbicara soal pendidikan. Nah, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara itu dulu menginternalisasi nilai-nilai budaya. Kultur. Nah, culture. Nah, hari ini kan banyak teman-teman yang gagal mengartikan apa itu budaya. Contoh, masyarakat Baduy itu punya prinsip nilai bahwa panjang tidak boleh disambung, pendek tidak boleh disambung, panjang tidak boleh ditebang. Betul. Nah, itu prinsip yang mengajarkan kita
yang kemudian nanti akan melahirkan kita menjadi manusia yang pada akhirnya bisa menjaga alam, bisa menjaga lingkungan. Nah, hari ini masyarakat Baduy dengan konsep nilai, konsep moral semacam itu, kalau kita bandingkan dengan masyarakat modern hari ini, masyarakat Baduy lebih bermartabat dan lebih modern gitu tuh. Oke. Ketika dalam keadaan kemarau dia masih punya stok beras untuk makan gitu. Yeah. Nah, yang hilang dari konsep pendidikan kita hari ini adalah nilai-nilai moral tadi gitu. Nah, hari ini kan ya ketika SD atau SMP pakai seragam polisi gitu, yang ada tuh ego bersaing, maksudnya itu yang membuat pikiran kita menjadi kerdil, pikiran kita menjadi kecil, pada akhirnya ya pendidikan di kita tuh ya akan menjadikan ya hamba dari budak pencari duit tadi gitu. Oke, jadi kajiannya sebenarnya bukan terletak pada ilmu apa sih yang didapati selama sekolah. Ya, bukan. Jadi konsep pendidikannya sih yang harus dibeneri. Oke. Menarik. Dirimu kritis juga ya? Enggak sih, karena memang gimana ya, enggak kritis lah. Kalau kritis sih enggak ya, saya rasa enggak. Karena memang saya harus menyatakan apa yang harus saya nyatakan aja sih. Maksudnya teman-teman juga bisa diskusi gitu ya ketika memang ada ketidaksepakatan gitu. Karena apa yang saya katakan juga kan belum tentu benar gitu. Betul. Justru dengan movement seperti ini, dengan perspektif seperti ini ngebuka buat teman-teman semua yang menonton nih. Maksudnya kan kita harus berani untuk mengungkapkan sekiranya itu tidak pas dan tidak tepat untuk dijalankan sistemnya kan. Ya bisa aja ya, namanya juga kritik ya. Iya dong. Ya semoga benar aja sih gitu. Tapi saya meyakini memang kalau kita mengenali lebih dekat sejarah bangsa ini ya kayaknya tadi sekolah pinggir jalan gak bakal ada gitu. Komunitas-komunitas baca juga gak akan ada gitu. Karena memang orientasinya jauh dari substansi gitu. Ya kan tujuan dari Ki Hajar Dewantara itu satu poin yang paling penting adalah tujuan dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara kan melahirkan manusia yang bermanfaat bagi lingkungan gitu. Itu nilai yang sangat penting sekali gitu. Betul. Tapi hari ini ya nilai-nilai semacam itu telah hilang dari dunia pendidikan. Ya, jadi movement itu memang tergerak karena keresahan teman-teman ya ngeliat situasi, kondisi sampai saat ini gitu kan. Oke, fokus ke sekolah pinggir jalan ini. Dari sekian banyaknya metode gitu kan pembelajaran, kurikulum, mungkin teman-teman udah mulai dari 2016 gitu kan. Tapi sebelum teman-teman bergabung juga dari dulu yang saat ini kan banyak ya. Maksudnya kita beberapa kali mengalami metode kurikulum yang berbeda-beda di setiap era pemerintahannya. Nah, teman-teman sendiri ini mensiasati untuk menerapkan kegiatan belajar mengajar untuk anak-anak gitu kan, menggunakan metode seperti apa? Atau misalkan setiap tahunnya memang berbeda-beda caranya? Nah, ini pertanyaan yang sudah kita prediksi bakal disuguhkan, bakal hadir di kita. Nah, pertama kalau ditanya tentang kurikulum, jalanan itu kan butuh tempat yang punya aturan sendiri ya. Nah, klaim dari pejabat setempat tentang anak-anak jalanan itu bahkan klaimnya itu sangat tragis dan sangat dangkal bahwa mereka ada di jalan itu ternyata faktor utamanya adalah ekonomi. Iya. Nah, ternyata enggak sedangkal itu. Jadi sekolah pinggir jalan ketika ditanya tentang metodenya kayak gimana sih, itu butuh waktu panjang untuk kita menemukan metode yang ada di jalan. Jadi secara baku sekolah pinggir jalan itu belum menemukan metode yang pas kayak gimana. Cuma kalau konsep bisa dikatakan ngalir aja sih kalau sekolah pinggir jalan tuh. Jadi kita lebih di tahun ini lebih ingin dekat aja sama teman-teman. Lebih dekat. Jadi kalau ditanya tentang metode kayak gimana sih, kita lebih memberikan kebebasan penuh karena kita percaya bahwa setiap anak itu punya potensi dan punya keterampilannya masing-masing. Jadi belum matang-matang amat lah kalau ditanya tentang metode. Cuma ada satu nilai yang kita pegang bahwa setiap anak itu punya keterampilannya masing-masing gitu. Nah, dia tadi tinggal kita lihat ruangannya aja sih. Karena ini adalah jalan yang punya aturan sangat misterius gitu. Jadi ya sangat misterius sekali gitu. Karena kenapa sangat misterius? Apakah susah untuk soal berizin untuk menggunakan fasilitas itu? Aman. Karena karakter sih, lebih karakter ya. Mungkin kan bagi teman-teman yang secara ekonomi atau secara secara eksistensi hari ini gitu bisa mendapatkan pendidikan yang layak kan menganggap
teman-teman yang ada di jalan tuh kan seperti itu gitu ya. Oke. Nah, ternyata ada sebab, ada akibat gitu. Maksudnya tingkah laku mereka seperti itu tuh ya ada banyak hal yang harus kita kenali gitu. Salah satunya bukan faktor ekonomi gitu. Betul. Banyak pokoknya, banyak faktor. Nah, pada akhirnya sekolah pinggir jalan ini di tahun ini hanya ingin mendalami keadaan teman-teman terlebih dahulu. Nah, akhirnya kalau ditanya tentang kurikulum tadi ya, nah kita nggak punya kurikulum yang jelas gitu. Cuma tadi ada satu pegangan yang kita pegang sebelum kita mengenali lebih jauh tentang jalan. Kayaknya nilai yang kita pakai harus tadi kita harus memberikan kebebasan sepenuhnya kepada teman-teman yang ada di jalan. Karena kita meyakini bahwa jalanan tuh ya tidak bisa diberlakukan sama dengan apa yang sering kita alami sebagai orang-orang yang mendapatkan pendidikan di formal gitu. Baik. Nah, jadi ya kayak gitu aja, ngalir aja. Ngalir aja lah. Ngalir Ya. aja. Nah, terkait ini apa karakter untuk siapa yang bisa terlibat, semua anak-anak kah? Apa misalkan memang dibagi beberapa kategori? Aku lihat beberapa dipantau di Instagram gitu kan, di media sosial, ternyata ada orang tua juga yang terlibat kayak membaca, belajar juga membaca buku. Maksudnya gimana tuh? Tadi ya mungkin berangkat dari sejarah SPJ tadi karena sekolah pinggir jalan ini adalah berangkatnya dari keresahan kita bareng-bareng gitu. Jadi yang terlibat, yang datang ke situ juga ya nggak izin gitu. Maksudnya datang aja gitu. Oh, Jadi siapa aja yang datang ke situ, bahkan ada bercandaan kita yaitu kepala sekolah gitu. Oke. Jadi ya nggak ada orang yang mau izin gitu. Maksudnya kalau mau datang aja. Dan selama ini juga kebanyakan gitu. Jadi teman-teman SPJJ hanya menyediakan ruang, siapapun yang mau terlibat di situ silahkan. Ya. Tidak terpantau dengan usia. Tidak. Oh. Cuma mungkin ada beberapa aturan-aturan ya, bukan aturan sih, ada beberapa prinsip yang harus dikenali sama teman-teman. Pertama tadi kita harus sadar bahwa itu adalah jalan. Nah, hal pertama yang harus kita hilangkan adalah pengetahuan kita tentang pengetahuan yang diajarkan di sekolah, aturan-aturan rumah gitu. Karena jalan itu punya aturan sendiri. Nah, tadi pengetahuan tadi harus dikesampingkan dulu gitu. Maksudnya kenali jalan dulu gitu. Nah, untuk mengenali jalan itu teman-teman harus mengosongkan pengetahuan itu gitu. Karena nggak bisa dipaksakan atau nggak bisa dipaksakan secara langsung gitu dengan pengetahuan teman-teman. Tiba-tiba teman-teman harus mengatur, oh ini begini loh cara ini begini. Nah, itu tidak bisa diterapkan. Nah, itu salah satu hal yang bisa kita temukan gitu. Makanya jalan tuh ya makanya nggak mudah deh buat bikin kurikulum di jalan tuh gitu. Oke, karena ini belajarnya di ruang terbuka dan kuliah di atas trotoar ya. Untuk pemilihan tempat memang sudah disepakati di situ atau teman-teman pindah-pindah gitu tempatnya, lokasinya? Enggak. Kalau dulu itu ada di Taman Deduluran. Kalau di Taman Deduluran itu waktu dongeng malam gitu. Dongeng malam itu dulu ada di Taman Deduluran. Nah, cuma karena tadi SPJ ini berangkatnya dari masalah yang sangat kompleks gitu. Kita harus cari titik sentral di mana ini bisa jadi media kritik juga gitu. Oh, maksudnya penempatan di situ biar tereksposur oleh media dan mudah dilihat gitu. Ya, biar tujuannya enggak situ sih, biar orang-orang yang berhenti oleh lampu merah tuh sedikitnya bisa sadar aja bahwa kota ini lagi nggak baik-baik aja gitu. Oh, tujuannya itu di situ. Ya. Oke. Karena ini kan menggunakan fasilitas umum ya, gitu kan. Ini kan di atas trotoar. Maksudnya ini kan mengganggu akses jalan dan sebagainya. Ini maksudnya sedikit gambaran. Ini maksudnya mengganggu area sekitar kah atau tidak? Kalau ditanya tentang berbicara ketertiban ya umum kan. Karena mengganggu atau enggak gitu ya. Karena kita juga sadar itu adalah fasilitas publik gitu. Betul. Ya fasilitas publik yang ini kan berkaitan dengan berizin itu kan, apalagi di pusat kontrol. Nah, teman-teman dihadapi dengan benturan hal tersebut atau tidak? Tapi sejauh ini karena kita datang tuh tanpa hasrat untuk memiliki ini gitu, untuk maksudnya tanpa ego gitu. Tanpa ada kepentingan untuk gua punya ini gitu. Anggaplah bahwa kita itu memang benar-benar datang dengan nuansa kasih sayang gitu. Dan sejauh ini sih belum ada teman-teman yang ngerasa keganggu gitu tuh ya. Bahkan kita lihat di sosial media juga, maksudnya kayaknya minim banget deh orang yang ngerasa terganggu gitu tuh. Karena tadi
kita datang tuh nggak dengan hasrat untuk memiliki ini, untuk jadi ini. Iya, Gitu. teman-teman datang dengan rasa kasih sayang. Bisa jadi ya. Kalau kita sih meyakini itu deh. Ya, memang movement-nya bagus gue lihat, maksudnya merangkul semua pihak gitu kan. Kalau boleh tahu apa aja sih yang udah dikerjain nih sama teman-teman SPJ? Banyak, maksudnya aktivitas di sekolah pinggir jalan ya. Aktivitas sama teman-teman SPJ. Main bola, terus juga aktivitas di SPJ kan, sekolah Betul, pinggir jalan kan. betul. Main bola, terus juga kadang-kadang kita ada acara kolaborasi bareng teman-teman kampus, teman-teman komunitas gitu. Banyak lah ya, menggambar atau menulis gitu. Kadang-kadang juga bercanda bareng gitu. Jadi lebih banyak main aja sih. Oh, berarti Ngaji juga. oh ada belajar mengaji juga. ada. Karena itu kalau di kampus mata kuliah yang wajib gitu, ketika teman-teman datang, oke, lo mau main dulu apa mau ngaji gitu. Jadi mata kuliah dasar lah. Oke, seru ya movement-nya. Jadi teman-teman ini sebenarnya apapun itu gimana caranya untuk teman-teman anak-anak yang bisa dikatakan orang pinggiran gitu ya. Gimana caranya membuat mereka untuk senang aja dulu dan bahagia dulu gitu ya. Benar. Terutama belum fokus untuk mau menerima atau tidak ilmu yang mereka dapetin gitu. Sebenarnya sekolah pinggir jalan ini ya selain tempat belajar, selain tempat mengajar gitu, tempat kita juga untuk sebagai orang-orang yang ada di situ juga tempat kita belajar untuk memahami untuk memahami keresahan yang ada di situ aja itu, untuk memahami lebih dekat lagi latar belakang kawan-kawan. Jadi sekolah pinggir jalan itu sebenarnya tempat belajar, tempat pengingat kita, tempat pengingat gue pribadi gitu ya, yang lain gitu. Tapi gue berbicara personal aja sih ya. Kalau gue menjadikan sekolah pinggir jalan itu tempat tempat pengingat batin saya bahwa ya menjadi manusia itu ya harus bermanfaat aja sih gitu. Merefleksi diri. Iya, merefleksi diri aja gitu. Oke, jadi ruang diskusi sama kawan-kawan semua. Ada berapa sih teman-teman SPJ? Teman-teman SPJ sekitar 27 orangan lah. Lumayan ramai dong. Lumayan, sekitar 27 orangan, dan alhamdulillah gitu tuh ketika kita kenal mereka lebih dekat gitu ya, alhamdulillah mereka mau ngaji, mau belajar, mau baca tulis gitu. Jadi kita ngerasa senang aja gitu. Kita bisa belajar dengan mereka, sekaligus mereka bisa belajar dari kita. Ya saling aja gitu. Ya saling melengkapi lah ya. Oke, dari 27 orang pasti kan ada diskusi dan meeting internal lah ya, ibaratkan seperti itu kan. Maksudnya yang mana nih? Yang sekolah pinggir jalan tuh sebenarnya kan anak-anak yang belajar di situ apa gimana? Movement dari kakak-kakaknya lah. Oh, tadi yang bilang apa sih, founder gitu. Apa gimana? Bisa dikatakan ini kan pergerakan kolektif lah ya, gitu kan. Anak-anak pinggir jalan kan maksudnya kan memang dengan adanya bikin siapa yang akan mengelola nih, Mas Gusnya kan sama teman-teman. Nah, maksudnya kan pasti akan ada diskusi berkaitan dengan kedepannya seperti apa. Nah, pembahasan apa yang menurut Mas Gus urgent banget gitu kan untuk dibahas dan untuk kita lanjutin nih pergerakan ini. Itu pertanyaan yang sangat menarik ya. Karena memang kita berangkatnya dari gerakan spontanitas gitu ya. Jadi gerakan sebenarnya sekolah pinggir jalan tuh hadir dari keresahan kolektif gitu. Jadi gimana ya kalau berbicara soal rancangan ke depan kayak gimana gitu ya. Kita belum punya tujuan yang pasti sih. Tapi saat ini kita percaya bahwa udah deh deket dulu aja sama teman-teman gitu. Sama teman-teman yang ada di jalan gitu. Oke, berarti kegiatannya memang berlaku dengan spontan ya, ngeliat situasi dan kondisi gitu. Ya, tapi ada nilai tadi gitu tuh, ada prinsip nilai yang sangat besar yang pada akhirnya itu menjadi acuan gerak kita gitu. Jadi buat rancangan-rancangan secara sistematis itu kita nggak punya gitu, rancangan-rancangan yang belum, bukan nggak punya, belum ya. Iya, cuman ada nilai yang mungkin kita nggak bisa mendefinisikan di sini gitu, karena paham. Susah gitu buat mendefinisikan. Jadi ada prinsip nilai, selagi itu baik lakukanlah gitu. Jadi sekolah pinggir jalan itu gitu tuh. Oh gitu. Ya jadi kalau apa ya istilahnya, mungkin ada energi di sini nih. Ada energi yang kita anggap baik gitu tuh. Kalau teman-teman punya kebaikan silakan lakukan di sekolah pinggir jalan. Nah, istilahnya kayak gini. Kalau di dalam konsep
Kelsen gitu tuh ya. Nah ada yang namanya grunom. Ada grunom tuh apa ya, moral, bisa dikatakan moral. Nah moral ini selagi ini keluarnya baik silakan gitu tuh. Jadi SPJ itu memegang itu. Siapapun yang datang siapapun yang datang ke sekolah pinggir jalan, nah selagi itu baik silakan lakukan gitu. Oke, menarik. Ini ada beberapa hal yang kulihat ya, maksudnya aku pantau. Seperti hal campaign tentang perayaan pulang. Gimana sih itu maksudnya? Nah perayaan pulang tuh, jadi biar teman-teman geng LSM tahu. Saya ceritakan ya perayaan pulang tuh. Oh. Jadi ada perayaan pulang kembali dari keterusiran. Jadi kembali dari keterusiran. Oke. Nah, kalau kita berbicara soal sedikitnya bangsa ini, jadi bangsa ini sebenarnya bangsa yang sangat arif, bangsa yang sangat bijaksana, bangsa yang memegang erat prinsip kebersamaan. Jadi, nah, kenapa ada perayaan pulang? Karena hari ini kita telah diusir dari tanah kita sendiri itu. Jadi diri kitanya telah pergi. Oke. Diri kitanya telah pergi. Jadi eksistensi masyarakat terdahulu atau nilai-nilai masyarakat terdahulu itu udah pergi dari diri kita. Nah, kita ini generasi muda, itu generasi yang telah kehilangan diri kita. Nah, kita sekolah pinggir jalan tuh hanya ingin mengembalikan harmonisasi atau kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat terdahulu gitu. Nah, perayaan pulang itu itu adalah upaya kecil untuk kita kembali mengenali diri kita gitu, untuk mewujudkan prinsip-prinsip yang telah hilang. Makanya ada perayaan pulang. Nah, jadi perayaan pulang ini semacam susunan untuk kita mengenali prinsip-prinsip yang telah hilang dari bangsa kita gitu. Nah, itu hanya angan-angan kita sih, hanya cita-cita kita. Semoga kita bisa menggapai itu lewat kita kenal teman-teman yang ada di jalan. Jadi perayaan pulang itu sebenarnya kalau mau dikaji secara jauh gitu, secara mendalam, sebenarnya gokil banget gitu tuh. Jadi ya kita kemas dengan perayaan pulang aja. Jadi perayaan pulang tuh sebenarnya kita ini udah nggak ada. Ya jadi kita ini udah nggak ada. Udah diusir gitu tuh, udah jauh, udah entah kemana gitu. Tadi nyempet kata gokil gitu. Oke, mungkin untuk sebagian orang seperti dirimu akan mudah menafsirkan perayaan pulang, tapi tidak semuanya sampai di tahapan itu. Nah, itu kan berat tuh. Gimana itu untuk menyadarkan mereka dengan statementmu seperti tadi? Nah, nilai-nilai itu sebenarnya udah bisa kita temukan di sekolah pinggir jalan. Karena sekolah pinggir jalan itu kalau kita ibaratkan wadah, itu adalah wadah di mana teman-teman bisa bisa mengimplementasikan, bisa mewujudkan keresahan teman-teman gitu. Jadi di situ kita bisa melihat nilai-nilai untuk kita kembali pulang dengan cara teman-teman ngajarin alif, bata atau A, B, C, D. Nah, itu kan prinsip-prinsip yang telah hilang, prinsip-prinsip yang seharusnya itu diwujudkan gitu. Nah, di sekolah pinggir jalan kita melihat itu gitu. Siapa aja pada akhirnya bisa menjadikan sekolah pinggir jalan itu wadah untuk saling berbagi. Nah, maksudnya bangsa kita itu sebenarnya bangsa yang peka terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan gitu. Nah, di situ kita akhirnya melihat kecil ya, maksudnya melihat kecil, oh ini nih gitu tuh, tangga yang nanti suatu saat akan menjadikan akan menemukan titik tadi gitu untuk pulang. Oke, itu kan movement pergerakan dari teman-teman SPJ ya, maksudnya untuk sampai tahap situ. Nah, itu kan secara fondasi kan teman-teman memang udah mengarahnya seperti itu. Katakanlah orang baru yang ingin terlibat sama teman-teman SPJ nih untuk mengikuti apa yang dinalarin tadi gitu kan. Nah, mereka kan nggak sampai tahap situ dan butuh waktu adaptasi. Nah, itu sering terlihat tuh chaosnya mereka ketika mengikuti apa yang tadi dirimu diberikan gitu. Ya, kita sih sebenarnya maksudnya jarang ngasih tahu ke teman-teman gitu, ke setiap yang datang di situ. Bahkan kita kadang-kadang agak kekurangan sikap dan kekurangan keberanian untuk tiba-tiba yang datang tuh jadi
apa ya? Kita tuh Boleh, emang boleh. komunitas yang siapa aja boleh datang gitu tuh. Oke. Selagi di mata kita teman-teman nggak terlalu jauh gitu tuh, nggak terlalu jauh melanggar moral gitu, ya biarin aja gitu. Jadi lakuin aja deh kalau mau datang Jadi gitu. Sejauh lepasin ini aja. bahkan kita juga nggak pernah negor ke setiap yang datang gitu. Selagi itu baik, oke baik. Cuma kalau memang kadang-kadang mungkin ada beberapa orang, ada beberapa instansi gitu yang menurut kita itu kurang baik gitu, mungkin kita bawa ke belakang, kita obrolin gitu. Ada yang kayak gitu. Ada aja. Biasanya propaganda apa? Ada aja. Kenapa? Kok bisa Nih, seperti itu? jadi saya guaan nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Nah, gua ceritain sebenarnya gue juga mohon maaf nih kepada teman-teman yang ada di rumah. Kita karena sekolah pinggir jalan itu berangkat dari apa ya? Berangkat dari apa ya? Apa susah kita juga ngejelasinnya. Keresahan gitu, berangkat dari keresahan memang, cuma kita nggak berani mengklaim itu punya kita gitu. Kita juga nggak berani mengklaim itu punya Sabil, itu punya Adam atau punya siapa gitu. Kita nggak berani mengklaim itu punya kita gitu tuh. Jadi memang sekolah pinggir jalan tuh ya punya siapa aja. Nah akhirnya karena taraf kesadaran kita ada di situ, akhirnya setiap orang tuh kadang-kadang punya ketika datang ke sekolah pinggir jalan tuh punya tujuan lain gitu tuh. Iya. Punya tujuan lain karena tadi kita nggak berani mengklaim itu punya kita gitu tuh. Oke. Kita nggak berani mengklaim itu punya Sabil gitu. Karena sekolah pinggir jalan tuh punya semua gitu, punya semua. Setiap yang datang ke situ, selagi itu adalah kebaikan, maka lakukanlah. Nah, cuma kemarin ada beberapa orang yang datang ke situ, menurut kita kurang baik nih, akhirnya kita tarik gitu tuh. Oh. Kita tarik ke belakang, kita ajak ngobrol, akhirnya ya sadar juga gitu. Sadar ya, dan tidak dilanjut tuh mereka. Ya kayak kemarin contohnya ada salah satu, kita kan lagi collab nih sama teman-teman kampus. Apa? Nah, programnya apa? Program bikin kemarin apa? Tuh perayaan pulang bukan sih judulnya Mas? Yang kemarin sama anak-anak kampus tuh. Anak-anak kampus ya, program-program anak-anak kampus kita bikin. Nah, kita sepakat akhirnya kita kerja bareng gitu tuh. Tiba-tiba ada yang liputan ya, liputan ini ada satu ibu-ibu datang ke situ. Terus si mahasiswa tadi nyari data ke dia nih. Nyari data ke si ibu-ibu nih. Oke. Nyari data ke si ibu-ibu nih, akhirnya narasi yang dibangun di publik tuh ya nggak sesuai dengan prinsip sekolah pinggir jalan. Akhirnya kita cari tahu lah siapa orang ini. Nah, akhirnya kita menemukan data bahwa dia dapat data dari sini. Akhirnya wah, udah kacau nih, karena ya ketika berbicara soal sekolah pinggir jalan tuh yang seharusnya nggak ada hasrat kepentingan pribadi gitu. Tapi udah di situ ya tadi gitu, maksudnya narasi yang dibangun, narasi yang didapatkan tadi ya tidak sesuai harapan SPJ ya. Baik. Terus dari segi ini anak-anak yang ingin belajar ini, mereka datang sendiri kah atau mereka memang diantar sama orang tuanya atau teman-teman nyari hanya di sekitaran wilayah Ciracas atau misalkan dari mana gitu? Gimana? Kita nggak nyari sih, karena kenapa Ciceri itu jadi titik pusat dan kenapa akhirnya sekolah pinggir jalan memilih untuk di situ, karena kita sadar bahwa teman-teman yang ada di jalan ini sebenarnya butuh teman untuk main. Jadi ketika kita buka sekolah pinggir jalannya, dengan sendirinya mereka datang gitu. Dengan sendirinya mereka minta untuk diajarin cara menyebut huruf dengan baik dan benar kayak gimana, cara wudhu yang baik dengan yang benar kayak gimana, cara ngaji kayak gimana. Jadi kita nggak pernah ngajak ayo sini gitu di awal gitu, nggak pernah gitu, karena memang sederhananya sih kita harus bisa lepas deh gitu, maksudnya dari pandangan publik yang menganggap bahwa jalanan tuh susah untuk dihadapi gitu. Ya kenal dulu aja deh, kenal jalanan gitu, kenal lebih dekat aja dulu sama jalanan. Pada akhirnya ya sekolah pinggir jalan itu datang ya teman-teman datang gitu, karena sederhananya mereka tuh butuh tempat main gitu, dan akhirnya menjadikan sekolah pinggir jalan itu main. Ya mungkin perspektif mereka, kalau diriku memposisikan sebagai anak-anak, ini tempat rekreasiku nih. Jadi aku ingin bertanya apapun itu, apa yang mau aku lakukan dibantu sama teman-teman semua, gitu. Benar-benar. Sulit nggak ngehandle anak-anak? Ya dengan tadi beragam karakter. Sulit ya tadi kenapa di awal saya bilang lepaskan pengetahuan teman-teman tentang apa yang teman-teman tahu di sekolahan gitu.
Nah kalau itu kita bawa memang sulit gitu tuh. Nah akhirnya gue pribadi melepaskan itu dan akhirnya ya udah biasa gitu tuh, udah biasa. Nah terkecuali kita nggak mau melepaskan pengetahuan kita gitu bahwa menurut menurut etika sosial manusia tuh harus berbuat begini gitu. Ya menurut norma yang ada di masyarakat manusia tuh harus begini. Nah ternyata jalanan itu punya aturan sendiri gitu tuh. Jadi kalau ingin merubah itu ya kita harus melepaskan pengetahuan kita dulu gitu tuh. Kita harus mengenali dulu apa yang terjadi. Nah baru dari situ kita mulai masuk gitu. Perlahan tapi pasti ya. Mudah-mudahan. Haruslah, adaptasinya nggak mudah. Jadi teman-teman ya bisa dikatakan mengosongkan diri lah, dan teman-teman mencoba untuk memposisikan teman-teman sama rata dengan anak-anak yang teman-teman mereka datang sendiri kan untuk belajar bersama di situ kan. Ya intinya sih kita merendahkan diri serendah-rendah mungkin di hadapan mereka gitu. Jadi statusnya sih kita coba untuk mengenali mereka tuh ya harus menjadi mereka gitu. Karena mereka itu banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat mereka itu memiliki sifat seperti itu. Pada akhirnya ya kita harus merasakan energi yang sama dengan mereka. Nah untuk merasakan energi yang sama itu kita harus menjadi mereka gitu. Peristiwa apa yang mereka cerita ke teman-teman SPJ? Bisa di-sharing tuh ceritanya? Banyak sih kalau berbicara soal peristiwa. Salah satunya minum biar enak. Boleh. Biar nggak selak. By the way minuman ini dari Seseger itu teman-teman. Banyak variannya. Minuman kesehatan biar sehat kita semua. Jadi ada satu yang sering datang ke sekolah pinggir jalan. Gak bisa saya sebutin namanya, dia perempuan. Dia tuh dari kecil, dari saya pertama kali masuk kampus, inisialnya aja kali. Ada satu perempuan kecil banget, ibunya udah nggak ada, bapaknya udah nggak ada, dia hidup sama teteh. Jadi banyak peristiwa yang akhirnya dialami oleh anak yang ada di jalan tadi, perempuan tadi. Banyak peristiwa, kadang-kadang ada yang suka ngecehin gitu, ada yang suka ngebecandain, maksudnya banyak lah peristiwa-peristiwa yang memang itu menurut saya pribadi memang harus harus kita dampingi gitu. Terus juga sebenarnya nggak bisa saya sebutin di sini ya. Jadi kalau peristiwa-peristiwa tuh ya banyak sekali, kompleks sekali. Jadi kalau teman-teman mau tahu ya silakan datang aja ke sekolah pinggir jalan gitu. Kita ngobrol lebih intens di sana lah ya. Oke. Dirimu sendiri gimana setelah terjun? Tadinya kan kepikiran mungkin nggak ada niat untuk masuk dunia ini. Apa yang bikin dirimu, Gus, untuk mau terlibat lebih dalam lagi ke SPJ ini? Ya balik lagi ke ini sih mungkin pengalaman empiris ya. Karena kalau memang kita belajar di kampus itu tujuannya bukan buat, ya tujuan utamanya bukan untuk mencari materi gitu. Kayaknya semua orang juga kayaknya akan melakukan itu deh. Karena contoh Islam sendiri gitu, ya mengajarkan kita menjadi orang yang seperti itu gitu. Buddha, Hindu dan yang lain-lain juga gitu. Nah, hari ini nilai-nilai yang disuguhkan oleh ajaran-ajaran tadi udah mulai hilang gitu. Kita ngaku beragama, kita ngaku bertuhan, tapi kenapa teman-teman nggak bisa mengimplementasikan kebaikan itu ke orang-orang yang membutuhkan? Sederhananya gini deh, kalau ada yang nanya tentang sekolah pinggir jalan bla bla bla, gue pribadi nih, gue, Adam, dan semua yang datang ke sekolah pinggir jalan tuh orang-orang yang nggak punya duit itu buat ngasih mereka jajan, orang-orang yang nggak punya duit buat ngasih mereka beli baju gitu, ya. Nah, dalam Islam tuh ada konsep sodako gitu, ya nggak sih? Ada konsep sodako. Nah, gue tuh cuma bisa ngajarin alif ba ta gitu. Nah, sekolah pinggir jalan tuh kayak gitu tuh, maksudnya siapa aja selagi itu kebaikan lakukanlah di sekolah pinggir jalan gitu. Cuma kadang-kadang kan mungkin ada aja beberapa orang yang nggak suka gitu. Ada aja beberapa orang yang mungkin ya kurang sukalah sama gerakan kita gitu tuh ya, karena mungkin nggak ada arah yang jelas gitu. Karena bukan nggak ada arah yang jelas, karena jalanan tuh ya nggak sesederhana apa yang teman-teman di luar sana tafsirkan gitu. Udah deh datang dulu aja, kenali dulu aja lebih dekat,
baru teman-teman bakal paham. Oke. Gitu. Jadi saya yakin sebenarnya kalau memang institusi pendidikan hari ini dan kalau memang kita dididik hari ini untuk menjadi orang yang berguna untuk diri sendiri dan lingkungan, saya yakin deh maksudnya teman-teman yang ada di jalan itu juga nggak ada gitu. Cuma kan pada akhirnya paradoks aja gitu, kacau Ya. gitu. Nah akhirnya dari kekacauan itu membuat saya untuk turun dan terlibat dalam sekolah pinggir jalan gitu. Mengaku bertuhan, mengaku punya ini, punya itu. Tapi pada Oke. akhirnya aneh aja gitu, paradoks gitu. Dan mudah-mudahan sih ya energi ini bisa menyebar gitu. Bisa menyebar lewat sosial media gitu, lewat apa aja gitu lah. Nah justru itu, karena energinya sampai, gua undang kan lu pada kesini. Maksud gua ini event movement yang luar biasa, maksudnya nggak semua siap dan sanggup. Sanggup, kayaknya sanggup. Kalau memang tadi gitu, maksudnya Memiliki empati dan rasa kemanusiaan tinggi. enggak juga sih, Kak. Enggak juga, maksudnya ya tadi Gimana? ya, maksudnya sekolah pinggir jalan itu poin poin salah satu poinnya adalah hadir sebagai kritik gitu kepada institusi pendidikan. Nah, cuma ada masalah nih gitu ketika teman-teman belajar tapi teman-teman tidak bisa mengimplementasikan itu kepada lingkungan gitu. Ada yang salah gitu. Iya, nah yang salahnya itu kan harus kita koreksi, kenapa? Ya itu mengaku bertuhan, mengaku punya keyakinan, mengaku punya agama, tapi ya kenapa kan? Akhirnya kenapa gitu? Akhirnya kan Iya. timbul pertanyaan kenapa? Apakah karena besok takut nggak makan gitu? Apakah karena takut nggak punya harta gitu tuh? Nah Iya. pada akhirnya ya statement semacam ini mungkin akan dianggap gila gitu, akan pernyataan semacam ini akan dianggap gila gitu. Mhm. Tapi ya nggak apa-apa gitu, karena hari ini saya meyakini tadi gitu bahwa ilmu itu akan menjadi harta Iya ketika betul. hidupmu miskinkan dan Betul akan menjadi betul. perhiasan kehidupanmu kaya. Ya betul, makanya kenapa gue bilang gue respect sama movement ini, karena nggak semua orang sanggup, Gus, maksudku. Nggak semua orang sanggup dan semua orang tulus ingin meluangkan waktu. Itu tadi kalau berkaitan dengan harta, apakah ini akan menghabisi harta dia? Nah, Soal mindset menurutku. nah kalau pernyataannya adalah nggak semua orang sanggup. Sebenarnya sanggup kalau itu kita katakan orang. Cuma permasalahannya yang hidup hari ini orang bukan gitu kan. Iya 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 iya. Ya jadi kalau balik lagi kalau pernyataannya seperti itu sebenarnya kalau semua orang sebenarnya semua orang tuh sanggup. Cuma Sebenarnya. sekolah pinggir jalan tadi lagi mengupayakan perayaan pulang tadi gitu. Betul. Menyusun untuk mungkin kita harus menjadi orang semua deh gitu. Anggap aja saya juga baru 1% gitu menjadi orang. Iya betul. Ya, Tapi dengan 1% aja udah menurutku cikal bakalnya energinya harusnya merata sih untuk seluruh Indonesia. semoga Ya lebih baik tidak ada sekolah pinggir jalan sama sekali biar semuanya merasakan Iya. dampaknya kan. biar semua jadi orang gitu maksudnya. Iya. Ya kan cuman karena keresahan itu akhirnya teman-teman muncul, ya kan. Iya. Oke, tadi gue udah berbicara tentang anak-anak gitu kan, karakter gitu kan. Ada nggak sih satu momen yang bikin lu, Gus, lu sangat bahagia banget hari ini ketika lu duduk di pinggir jalan bersama anak-anak? Hal apa yang bikin lu ini pilihan yang tepat buat gue ada di sini? Apa, Gus? Nah, ada satu konsep yang menarik dari salah satu hal yang gue ulik ya. Jadi ada prinsip yang menulik. Ada satu pengetahuan yang gue ulik bahwa hidup itu adalah penderitaan katanya. Jadi hidup itu adalah kekacauan. Nah manusia tuh gak bakal bisa lepas dari kekacauan karena keinginan itu mendominasi hidup kita. Nah hari ini kita lulus kuliah, kemudian ingin kerja, kemudian ingin itu. Nah selagi manusia itu dikungkung oleh keinginan, maka selamanya akan menderita. Nah salah satu obat, salah satu solusi untuk melepaskan diri dari penderitaan itu, walaupun gak absolut, maksudnya gak tuntas. Nah salah satu solusinya adalah berbuat baik. Nah pernah nggak punya duit 10.000 gitu tuh, ngelihat temennya yang nggak punya duit, akhirnya dibagi 2, ngerasa seneng, Pernah. Nah kalau hidup ini penderitaan, berbuat baik dengan orang lain itu menjadi salah satu solusi, tapi nggak bisa menghilangkan secara penuh. Nah salah satu solusinya adalah mematikan kehendak baru bisa. Tapi kan nggak bisa, kita mah bukan nabi. Jadi sekolah pinggir jalan itu kalau menurut saya pribadi ya, kalau anggapan saya pribadi ya,
setiap saya datang ke situ saya merasakan bahagia karena saya bisa melihat Chandra, karena saya bisa melihat Ipul, saya bisa melihat Regita, saya bisa melihat Diana. Ya, sekolah pinggir jalan itu adalah obat bagi batin saya yang merasakan kekacauan itu. Merasakan Iya, merasakan kekacauan dari dunia yang mungkin kacau hari ini gitu. Oke. Kan bahagia karena ada tadi beberapa orang yang disebutin. Sekiranya orang yang disebut itu tidak ada, tapi hanya bergerak untuk sendirian, fighting, memperjuangkan hak-hak anak-anak, memberikan kesempatan itu. Lu udah sampai tahap sanggup untuk melakukan movement itu tanpa dorongan teman-teman yang lu sebutin tadi. Kalau dunia ini nanti, lingkungan kita nanti didominasi sama mungkin orang-orang yang sibuk memikirkan perutnya sendiri, ya pada akhirnya mungkin saya juga akan mati di tengah jalan gitu. Nah makanya yang terus saya rawat adalah hubungan persekawanan, hubungan pertemanan, supaya gerakan ini tetap ada dan tetap berjalan gitu. Karena saya nggak bisa dan nggak akan sanggup untuk bertempur melawan dunia yang kejam ini gitu. Saya butuh teman-teman, saya butuh kawan-kawan untuk dijadikan apa ya, senjata bersama aja gitu. Jadi saya harap mudah-mudahan apa yang AA tanyakan ke saya tadi itu nggak bakal terjadi gitu. Jangan. Dan saya yakin juga teman-teman saya juga akan tetap ada gitu, sekolah pinggir jalan juga ya akan tetap ada gitu. Kalau nanti kita udah sibuk gitu, mudah-mudahan akan tetap ada gitu. Harus dong, harus ada. Ya mudah-mudahan. Ini penting banget. Mudah-mudahan. Arti persahabatan, pertemanan menurut Gus gimana? Nah, penting banget menurut saya pribadi. Makanya di sekolah pinggir jalan itu nggak ada struktur ketua siapa gitu. Karena itu nggak ada. Nggak ada. Nah makanya tadi kalau ditanyain tentang kurikulum gitu, karena kita nggak punya ketua aja nggak ada gitu. Nah, kenapa seberapa penting kawan bagi saya gitu ya? Nah kawan itu sangat penting gitu, sangat penting. Nah makanya kita sadar nih, kita juga masih punya ego, yang lain juga masih punya ego. Akhirnya kita coba untuk membentuk satu gerakan di mana gerakan itu lahir tanpa instruksi satu otoritas gitu. Ya sekolah pinggir jalan gitu tuh. Tapi siapa yang punya kebaikan, siapa yang punya ide, silakan tuangkan di situ. Gitu di sekolah pinggir jalan tadi. Jadi yang nggak ada ketua di sekolah pinggir jalan. Nah itu juga salah satu upaya untuk merawat pertemanan kita gitu tuh. Oh, hidup dari situ. Ya, karena kan kita kalau saya pribadi nih ya, saya merasa masih sangat dangkal memahami lingkungan. Saya merasa masih sangat dangkal memahami diri saya sendiri gitu. Jadi alangkah baiknya ayo deh kita ngobrol gitu dan kita sepakat akhirnya kita bikin satu gerakan di mana gerakan itu nggak ada otoritas tunggal yang menguasai gitu. Jadi semua yang datang ke situ adalah sekolah pinggir jalan gitu. Termasuk saya. Termasuk AA kalau mau datang ke situ selagi itu memegang prinsip kebaikan tadi ya teman gitu. Ya maksudnya termasuk saya bisa mengasih beberapa kegiatan agenda buat anak-anak. Bisa diobrolin bareng selagi itu baik ya sok gitu. Ya walaupun nggak ada otoritas tadi gitu ya. Tapi kita punya meja, kita punya ruangan untuk ngobrol, diskusi bersama. Ya. Boleh. Jadi buat teman-teman semua, siapapun itu yang di luar sana, datang aja ke SPJ, duduk bersama. Selagi itu bersifat positif, teman-teman welcome banget kan. Nah, mau bergeser tentang seputar Ramadan tersenyum. Movement apa sih yang dilakuin sama teman-teman SPJ? Ramadan tersenyum kemarin ya? Udah sedikit lupa nih Ramadan tersenyumnya. Ramadan tersenyum. Nah, Ramadan tersenyum itu bagi saya pribadi, kenapa kita bikin acara Ramadan tersenyum? Karena tepat di bulan itu memang saya pribadi gitu ya, dan teman-teman yang lain gitu. Tepat di bulan Ramadan itu dikenalkan dengan banyak orang yang punya peran penting gitu. Punya spirit yang positif. Nah di Ramadan itu kita merasakan kebahagiaan yang membuat kita pada akhirnya harus tetap tersenyum gitu. Jadi kita kenal Ipul, kita kenal anak-anak jalanan, kita buka bersama bareng, kita bisa belajar ngaji bareng. Nah akhirnya ya Ramadan tersenyum tuh sebenarnya ungkapan syukur
dari kita semua gitu tuh. Oke. Karena kita di bulan itu gitu, di tahun itu kita dipertemukan dengan orang-orang Oke. yang nggak sempat kita pikirkan gitu tuh, orang-orang baik tadi gitu. Ya. Jadi sebenarnya ungkapan syukur sebagai tadi gitu salah satu nilai untuk merayakan pulang tadi kita nyicil itu. Jadi Ramadan Tersenyum itu bagian dari nilai yang kita percayai akan menghantarkan kita untuk pulang tadi gitu. Perayaan pulang tadi. Jadi itu ungkapan syukur aja sih, ungkapan syukur kita bahwa kita Oke. menemukan salah satu nilai untuk pulang nih gitu tuh. Jadi suatu keberkahan yang teman-teman nikmati lah ya. Iya. Sulit nggak sih untuk ngelakuin movement itu? Nggak ada yang sulit sih sebenarnya Mak ya. Nggak ada yang sulit sih sebenarnya kalau kita memang sadar gitu bahwa hari ini nih ya kita hidup nggak panjang gitu ya. Iya. Nggak panjang gitu. Dan mungkin karena gue juga nggak kerja gitu ya, karena gue nggak punya kesibukan dan kebetulan masih nongkrong sama orang-orang yang kita, kalau saya pribadi akui baik gitu tuh, akhirnya energi itu menyebar gitu dan nggak sulit sih gitu kalau kita lakuin bareng-bareng. Nggak ada yang sulit gitu selagi kita masih punya energi yang sama gitu, kayaknya nggak ada yang sulit deh. Jadi apapun kegiatannya, selagi itu kita bisa bersama-sama dan energi yang menurut kita oke, kayaknya semua bisa terjadi ya. Dan tidak ada yang tidak mungkin tidak bisa terjadi. Iya. Oke. Agenda SPJ ini di setiap minggunya ada apa aja nih? Kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Apa kegiatan yang biasa dilakuin? Nah mungkin itu nanti nyambungnya ke bagian dari kecil dari kurikulum tadi ya, bagian dari kurikulum tadi ya. Yeah. Jadi kita tuh punya agenda belajar Senin sama Kamis. Oh, Senin Ya, sama Senin Kamis. sama Kamis. Jadi kalau kata Sabil mah itu agenda sunahan lah, Senin sama Kamis. Ya, betul. Nah, agenda belajarnya pertama di Senin di hari Senin tuh kita punya 3 hal yang kita tawarin ke teman-teman jalanan ya. Pertama itu menggaji, menggambar, dan membaca. 4 menulis. Jadi mengaji, menggambar, membaca, menulis. Jadi kita punya 4 tawaran nih. Kalau teman-teman mau belajar dulu apa gimana? Nah, jadi di Senin tuh ya agendanya belajar. Terus di Kamis tuh agendanya sama, masih tetap sama. Tapi ada main bola kadang-kadang. Di Kamis tuh kita nyempilin waktu buat main bola bareng sama teman-teman gitu. Lapangannya di mana? Carrefour di parkiran. Iya, parkiran. Oh iya. Seru. Itu rolling setiap minggunya beda-beda. Apanya? Aktivitasnya. Apa masih rutin, masih sama seputar itu aja? Seputar itu aja sih. Seputar itu aja. Kadang-kadang juga kalau kalau bete gitu, kadang-kadang ada yang punya inisiatif baru, kadang-kadang bikin kerajinan gitu. Iya, aku lihat itu ada yang bikin gelang, ada yang bikin kerajinan gitu. Tapi kalau dari kita pribadi gitu, kita cuma menyediakan pertama ya tadi ngaji, nulis, membaca sama menggambar tadi gitu. Karena ya sebagai upaya ya keempat tadi gitu salah satu upaya untuk mengembalikan martabat mereka gitu. Nah sisanya sih ya apa aja masuk gitu tuh selagi itu baik gitu. Jadi 4 hal itu masih kita pegang, menggaji, menggambar, dan menulis, dan ajaran-ajaran yang mungkin bisa dikatakan ajaran-ajaran apa ya, moral gitu tuh. Oke. Penanaman-penanaman seperti itu. Ya itu fondasi hidup penting banget untuk dilakukan. Itu kan tadi yang sudah disebutin beberapa poin kan butuh peralatan dan equipment ya teman-teman. Nah teman-teman SPJ itu menyediakan itu gimana tuh sifatnya? Saling gotong royong kah iuran setiap orangnya atau misalkan ada yang orang baik gitu tiba-tiba ngasih dan sebagainya? Sejauh ini sih alhamdulillah ayah. Karena tadi ya kalau gue pribadi nggak punya duit gitu buat beli hal-hal semacam itu gitu. Karena mungkin di luar sana masih banyak orang-orang baik ya. Pada akhirnya ketika sekolah pinggir jalan hadir gitu tuh. Banyak orang yang secara personal gitu kadang datang, ada yang dari jauh juga ngechat lewat akun SPJ gitu. Jadi ya dari kolektif aja. Jadi kita mah yang nggak punya duit mana bisa kan beli kayak gitu. Karena mungkin di luar sana juga masih banyak orang yang baik. Ya akhirnya ya alat-alat mah alhamdulillah gitu ada aja yang ngasih.
Peralatan ada aja yang ngasih. Ada Berarti kan lengkap lah peralatan lah. teman-teman SPJ jadi hanya mengelola saja ya. Ya mengelola dan menjaga mungkin ya. Ya udah pasti menjaga. Tadi kan berbicara tentang gelang, ya kan, maksudnya rekreasi lah ya maksudnya. Itu kan outputnya jadi produk ya. Ya. Nah produknya itu dikasihkan untuk anak-anak didik dari teman-teman SPJ, apa itu dibisnisin lagi? Maksudnya dibisnisin lagi, uangnya untuk anak-anak itu belajar bernegosiasi atau sejauh ini belum sih. Oh tidak. Sejauh ini belum. Cuma hanya sebatas apa ya, mengisi sela-sela ketika kondisi psikologi anak-anak nih udah mulai nggak baik nih. Jadi cara untuk merawat supaya mereka tetap senang gitu, salah satunya ya oke, ada apa ya, ada kegiatan kreatif gitu kayak bikin gelang, oke kayaknya mereka butuh itu deh gitu. Jadi kalau berbicara soal nanti apa sih tadi ke depan mau dijadiin usaha atau enggak gitu. Iya, jatuhnya kan ekonomi kreatif. Iya, ekonomi kreatif. Bisnisnya kan. Ya, bisnis. Belum, cuma kita pernah sempat kepikiran gitu kayaknya untuk menopang kegiatan ini tetap ada gitu tuh ya. Kayaknya perlu deh suatu saat gitu tuh. Ya kan merchandise teman-teman udah pernah buat kan? Ya udah pernah buat. Ya yang baju. Yang baju itu kan, itu kan bisa jadi fondasi tuh. Bisa jadi fondasi benar. Kan. Benar. Termasuk rekreasi bukan hanya sifatnya tadi bikin gelang. Sebenarnya aku ngeliat dari hasil lukisan anak-anak pinggir jalan itu bagus banget, dan itu sebenarnya bisa jadi uang kalau sifatnya mau dilelang gitu kan. Dan itu sebenarnya bisa jadi perputaran juga loh. Benar buat teman-teman. Ya, jadi sebenarnya ya kita juga akhirnya mengevaluasi kemarin ya, maksudnya kayaknya belum deh gitu tuh. Dengan kondisi kita yang saat ini. Pastinya belum. Nanti deh gitu. Belum ya, bukan tidak ingin kan. Bukan tidak ingin, sudah ada kajian ya. Bahkan kita punya waktu itu kita punya punya bayangan bahwa kita bakal ngebuat pameran di jalan gitu, hari anak-anak. Aku ada ide gitu malah kepikiran, maksudnya itu sambil nge-jam gitu kan, cuma nanti deh gitu. Karena memang kita datang ke situ tuh ya tugasnya belum sejauh itu gitu. Karena memang kita juga belum deket banget sama mereka. Terus juga mungkin ada capaian-capaian yang nanti bakal kita capai. Ya. Yang kulihat sih maksudnya di medsos ya, yang ku perhatikan beberapa hari ke belakang, lika-liku itu sebenarnya teman-teman udah mulai dan udah rangkai. Kayak live nge-jam, ku lihat kok live show dirimu main gitar. Iya. Itu bisa jadi suatu galeri pinggir jalan, menurutku itu akan lebih indah lagi maksudnya kalau misalkan jadiin event festival setahun sekali atau 2 kali maksudnya. Tidak menutup kemungkinan, kita nggak ada yang tahu stakeholder, investor datang melirik, ya kan, ngasih campaign dan sebagainya, kan itu bisa dikelola dengan baik. Kalau berbicara tentang pemerintah setempat dengan adanya SPJ, apalagi di pinggir jalan ya, di akses utama pusat kota, masa sih nggak ngelihat ini sekumpulan anak-anak sedang apa, kenapa? Adakah maksudnya yang udah monitoring ke situ, atau sifatnya ngajak duduk bersama untuk kedepannya seperti apa? Kayaknya mereka udah terlalu sibuk ya, maksudnya udah terlalu sibuk mikirin hal-hal yang mungkin lebih dianggap lebih penting dari persoalan martabat orang itu, martabat anak-anak yang di jalan gitu. Karena memang mungkin mereka nggak pernah sadar bahwa teman-teman kita yang ada di jalan itu punya martabat dan punya kehormatan yang harus diberikan gitu, yang harus kita berikan ke mereka. Ya sejauh ini sih, dan kita juga nggak berharap gitu ya buat mereka datang gitu, maksudnya. Tidak berharap. Ya tadi sekolah pinggir jalan itu sebenarnya salah satu kritikan, salah satu nilainya ada sebagai kritik tadi gitu. Cuma mungkin beberapa bulan yang lalu memang ada dari dinas pendidikan yang main ke lapangan gitu. Ada dinas pendidikan yang main dari lapangan. Cuma karena mungkin mereka jarang dikenalkan atau jarang bersinggungan dengan masalah-masalah yang tragis gitu ya. Pada akhirnya ya cuma jadi omongan aja gitu tuh. Kalau kita sih intinya sekolah pinggir jalan nih, kalau ada pemerintah gitu ya, maksudnya ya kita cuma ingin memberitahukan bahwa mereka punya kehormatan dan punya martabat gitu. Dan tolong gitu, maksudnya sudut pandangnya jangan terlalu dangkal gitu. Maksud sudut pandang pemerintah tuh memahami jalanan tuh
Ya. Jangan sekedar wah ini penyakit ini mah gitu tuh. Enggak sesederhana itu untuk memahami jalan gitu. Karena kompleks banget gitu, banyak masalah yang pada akhirnya menciptakan mereka kenapa harus ada di jalan gitu, bukan masalah ekonomi doang. Ya. Nah, sudut pandang pemerintah tuh ke situ gitu. Jadi Harusnya kayak gitu sih, ada beberapa kemarin dinas pendidikan gitu, tapi ya sok aja gitu. Kalau memang teman-teman mau sekolah gitu, kita senang gitu tuh. Kalau teman-teman emang mau belajar dan kembali masuk sekolah sok gitu tuh. Tapi tadi maksudnya jangan cuma sekedar masukin mereka sekolah gitu tuh. Tolong gitu tuh, maksudnya dibalik tubuh mereka yang mungil gitu tuh ya, badan mereka yang mungil, ada ibu dan ada bapak yang harus diperhatikan gitu. Ada banyak hal mungkin yang harus diperhatikan. Ya sejauh ini sih ya kita juga nggak berharap ya. Jadi kalau emang mau datang ya datang aja gitu. Cuma kita menganggapnya ya nggak ada aja gitu. Oke. Seru. Tadi udah cairkan dengan agenda setiap minggunya. Aku ngeliat ada seni nyoret, seni membaca gitu kan. Terus ada kegiatan di mana nonton film bersama. Ya, nonton film bersama. Live akustik gitu kan. Itu memang spontanitas lagi pengen kita buat atau memang diagendakan jauh-jauh hari per 3 bulan sekali atau gimana? Ya tadi kita harus paham dengan psikologi teman-teman aja sih. Mungkin karena SPJ itu anggaplah bahwa pertama kali karena kita masih nganggur ya. Aktivitas kita juga masih belum sibuk. Mungkin kita yang gua, Sabil, Adam dan Bahyuti itu kan orang yang pertama kali ngegelar sekolah pinggir jalan ya. Nah, jadi kita tuh lebih ini aja sih, lebih tajam aja gitu. Maksudnya lebih dalam lagi memahami anak-anak gitu. Di seputar kegiatan tadi ya, kenapa ada akustik, kenapa ada menyoret gitu tuh. Itu hanya sebatas refleksi aja. Ketika memang kondisi teman-teman yang ada di jalan udah nggak baik-baik aja, kayaknya kita harus bikin kegiatan deh gitu tuh. Karena kan mungkin bete juga ya ketika mereka belajar gitu. Walaupun dengan cara yang sangat bebas gitu, tapi ada titik di mana mereka bosen. Nah, dari titik bosen itu kita harus bisa punya nuansa baru sehingga mereka harus tetap datang ke situ. Nah, salah satunya tadi Senin menyoret, main akustik atau menggambar bareng. Jadi di balik Senin menyoret atau di balik acara-acara SPJ itu sebenarnya ada masalah emosi teman-teman yang harus kita pahami gitu. Masalah emosi yang teman-teman harus kita pahami. Iya, maksudnya kondisi psikologi teman-teman yang ada di jalan gitu. Kan kadang-kadang kita harus lebih paham kan, maksudnya harus bisa membaca itu. Berarti kan dirimu sama teman-teman yang lainnya udah mencoba mendalami karakter setiap individu anak-anak berbeda-beda gitu kan. Dari semua rangkaian yang udah dijalanin, bisa dikatakan lah atas nama SPJ ini berdiri di tahun 2021 lah ya. Iya. 2021 sampai saat ini. Apa sih yang dilihat sama teman-teman? Mereka lebih didominasi untuk belajar dunia apa? Dunia seni kah? Atau misalkan dunia hitung-hitungan kah, calistung dan sebagainya? Dari sekian banyak menurut teman-teman kalau dari segi presentasi gitu kan dikalkulasiin. Terlihat seperti apa? Unik sih ya. Tadi kalau berbicara soal keterampilan atau potensi anak-anak yang ada di jalan. Ya, betul. Nah, hasil pembacaan kita sementara tuh anak-anak tuh punya skill yang beda-beda gitu. Kayak salah satu contoh ada si Waftah sama Mehmet. Ada Waftah sama Mehmet. Dia tuh lebih dominan ke boxing. Jadi boxing. Dia boxing, jadi setiap pelatihan tuh dia nonjokin tiang. Jadi kalau dipresentasiin atau dihitung-hitung dengan teman-temannya yang lain gitu tuh, mereka tuh lebih potensinya lebih ke situ, boxing. Nah, lebih ke boxing gitu tuh. Ada Mehmet sama Wafta, dia punya bakat di situ. Cuma karena memang kita nggak punya fasilitas yang lengkap, akhirnya ya kita setuju dengan pola latihan mereka yang nonjokin tiang gitu. Sampai tangannya ini nih, sampai ininya hilang semua, sampai udah jadi keras gitu tuh. Jadi ada Mehmet sama Wafta. Ada satu cewek juga, Regita namanya. Nah, Regita tuh perempuan malu-malu banget. Nah, potensi dia tuh ada di menggambar. Jadi banyak keterampilannya. Jadi kalau ngomongin soal pembacaan kita terhadap sekolah pinggir jalan, terhadap skill anak-anak gitu tuh, mereka punya
potensinya masing-masing gitu. Oke. Berbicara tentang potensi, kan sudah kelihatan ya, maksudnya oh ini bakatnya di sini. Kan teman-teman sebenarnya lebih mudah untuk mengarahkan kembali arahnya akan seperti apa. Tadi dinyatakanlah seorang atlet gitu kan. Nah itu adakah kepikiran teman-teman untuk berdiskusi dengan pihak cabur yang berkaitan dengan itu, ataupun tadi jago yang melukis diarahkan ke pelukis profesional? Adakah niat untuk seperti itu, menjembatani? Mumpung masih muda nih anak-anak gitu. Nah sebenarnya kebetulan kita juga ya berkat sekolah pinggir jalan tadi kan, maksudnya kenalan kita juga ada yang latar belakangnya secara ini juga jago ngelukis gitu. Ada yang punya tempat ngezim gitu tuh. Sebenarnya kita bisa buat mengarahkan mereka ke situ gitu. Cuma kalau kita baca dari minat atau dari gejala yang kita lihat di jalan, kayaknya belum waktunya gitu. Karena memang kondisi mereka tuh memang ada satu masalah yang belum tuntas gitu. Masalah keuangan gitu. Masalah ekonomi yang memang ini dia harus dituntaskan dulu deh gitu tuh. Nah itu pertama ke situ. Kedua juga ada mental yang mungkin itu butuh waktu panjang untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa sorry ya, maksudnya ini gue berbicara dari sudut pandang, bukan menganggap mereka itu salah ya. Betul. Saya pribadi lagi berbicara dari sudut pandang orang-orang normal gitu ya. Nah orang-orang normal kan menganggap bahwa mereka tuh ya begitulah ya. Nah jadi PR-nya sangat besar. Jadi sekolah pinggir jalan itu sebenarnya punya banyak kenalan. Ada yang jago ngelukis, ada yang punya acara boxing gitu, sebenarnya punya. Cuma dilihat dari kondisi teman-teman gitu tuh ya, baik secara ekonomi dan mental kayaknya belum siap dulu deh gitu. Makanya saat ini kita baru cuma menyediakan dan menampung hobi mereka lewat oke, lo bikin apa, gambar-gambar, cuma di situ aja. Oke. Tapi tidak menurut kemungkinan akan kan diarahkan ke sana jika sudah siap. Jika sudah siap pasti A. Atau kalau si AA punya agenda boxing gitu, maksudnya buat hibur-hiburan, nanti kita ajak teman-teman dari sekolah pinggir jalan, nanti diaduin sama siapa gitu. Ada. Bener ada. Ini produserku atlet boxing, nanti aduin aja sama dia. Kalau ada masuk aja. Kebetulan di sekolah pinggir jalan tuh gitu. ada 2 orang yang memang basicnya di situ gitu. Ada, boleh nanti kita atur lah ya. Tapi kalau si AA juga mau apa ya? Mau sedikit mau sedikit mengobati keresahan AA gitu, bisa nanti AA datang ke sekolah pinggir jalan, AA lihat di situ ada si Regita, dia tuh punya potensi ngelukis. Nah kalau mau ya dukung skillnya dengan cara ya sekolahkan dia gitu. Kalau mau disekolahin dengan apapun gitu, boleh aja. Siapa tahu kan bisa kerja di dunia seni, kan bisa jadi storyboard untuk film. Bener. Ya kan, maksudnya potensi kayak gitu memang harus dibina dan diarahkan. Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Berbicara logo, kenapa harus logonya warna hitam dan payung? Nah itu juga sebenarnya yang spontanitas aja sih. Kenapa harus ada payung sih ya, kita juga punya landasan gitu. Karena hari ini kita itu terlempar dalam keadaan yang udah rusak gitu. Diserang hujan, diserang panas. Nah, payung itu kan bisa jadi perisai gitu ya. Untuk menghindari protektor, ya, untuk menghindari segala bentuk serangan yang mungkin akan menyerang tubuh kita. Nah, kita percaya bahwa payung itu selain bisa jadi perisai, bisa jadi senjata juga untuk memberikan pertolongan kepada lingkungan kita gitu. Jadi payung itu salah satu yang kita percayai bisa dihadirkan kembali dan bisa ditularkan ke setiap orang yang membutuhkan gitu. Karena kondisi kita lagi kacau, kondisi kita lagi chaos gitu tuh ya. Nah, akhirnya kita sepakat bahwa logo payung itu kita pakai gitu. Jadi payung itu punya makna seperti itu kalau bagi saya gitu, dan bagi teman-teman gitu ya. Dalam juga sih maknanya. Dan kenapa warna hitam? Kenapa warna hitam? Nah, warna hitam itu kan sebenarnya menggambarkan soal spirit, soal semangat yang sebenarnya melekat kepada tubuh kita sebenarnya, kepada jiwa kita. Nah, cuma hitam ini udah mulai hilang nih dari kita nih. Hal semacam ini udah mulai pergi dari kita. Nah, akhirnya kita coba untuk menghadirkan itu kembali lewat warna hitam tadi gitu. Jadi kalau di kita kan simbol keberanian tuh merah gitu kan. Ya nggak sih?
Nah, Ya, kalau kita sebaliknya ternyata simbol keberanian itu ada di hitam itu. Hitam itu simbol keteguhan, simbol keberanian di luar pengetahuan yang kita tahu ya. Maksudnya ini di luar pemahaman epistemik gitu ya. Ya. Ternyata secara ontologis ya hitam itu adalah simbol keberanian gitu. Hitam itu sumber Hitam keberanian. itu kalau bagi kita akhirnya kita punya penafsiran baru, maksudnya di luar epistemologi tadi ya. Iya. Di luar epistemik tadi ya. Oke. Jadi hitam itu punya makna yang telah pergi dari kita gitu, harus kita upayakan untuk kembali gitu. Set, mantap kali, bro. Harapan buat SPJ, orang-orang yang di belakang layar yang sampai saat ini masih setia dukung movement teman-teman semua. Harapannya semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang membuat kita jahat gitu tuh, dari godaan-godaan yang membuat kita tidak ada lagi di situ gitu. Jadi harapannya semoga kita tetap disatukan dalam lingkaran kebaikan sih. Gitu aja. Gitu aja. Ya, karena kalau udah baik mah kan yang lain tinggal kita Amin, ini aja, amin, aja amin. sih. Satu poin lagi, pendidikan. Apa yang lo kritisi tentang pendidikan? Pendidikan. Nah, pendidikan itu seharusnya menjadikan kritik ya. Iya. Boleh dikritik ini? Boleh dong. Nah, masukan kan. boleh. Jika pendidikan hari ini melahirkan insan-insan atau melahirkan manusia yang tidak bisa tenang ya, tidak bisa tenang ketika dia hidup, maka kita perlu mengenali lebih jauh lagi apa itu pendidikan. Nah, karena di balik pendidikan itu atau di balik gedung-gedung yang teman-teman hari ini teman-teman singgahi, nah di balik gedung-gedung itu ada ilmu yang seharusnya bisa membuat teman-teman bisa lebih tenang ketika dihadirkan dalam dunia ini. Jadi pendidikan itu seharusnya bisa membuat orang lebih tenang, bisa membuat orang lebih bijak. Gitu. Jadi kalau hari ini pendidikan membuat teman-teman kacau, chaos, berarti teman-teman selama ini bukan berada di ruangan ilmu, bukan berada di ruangan pendidikan, tapi ada di kandang kebo atau kandang sapi gitu. Jadi pendidikan hari ini jika melahirkan hal-hal semacam itu berarti ada yang salah. Karena pendidikan itu melekat dengan ilmu pengetahuan. Nah, orang yang punya ilmu, orang yang ada di dalam lingkaran itu pasti akan merasakan tenang. Nah, jika tidak seperti itu berarti ya teman-teman selama ini ada di kandang kebo, bukan ada di kandang pendidikan. Gitu sih. Oke, resapi, pahami, koreksi diri kita sendiri. Terima kasih Gus atas waktunya. Salam. Siap, makasih Punten nih ya kalau merepotkan nih. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Ya. Salam buat teman-teman sekolah pinggir jalan di Serang ya. Jadi kalau buat teman-teman semua geng LSM mau main, mau diskusi, ketemu tiap hari ada di sekolah pinggir jalan ya? Iya, setiap hari. Setiap Senin Kamis Setiap Senin Kamis mulai jam berapa? Dimulai kalau di jadwal jam 4, cuma kita sering datang kadang-kadang jam 5. Jam 5 sampai malam. Ya, nyesuaiin anak-anak udah bosan aja. Oke, buat teman-teman semua silakan kalian datang ke situ dan terima kasih atas waktunya. Salam buat semuanya. Mohon maaf juga kalau banyak perkataan-perkataan yang saya aman. Thank you. Terima kasih.